Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Gading, NPM 20141515052. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya, yaitu identifikasi kadar sianida pada biji melinjo atau Genetum genemon. Di sini terdapat daftar isi, yaitu ada pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Bahan pangan nabati berasal dari tanaman seperti akar, batang, daun, dan bunga, biji, dan buah. Dalam bahan pangan tersebut terdapat senyawa beracun, baik secara alami ataupun karena terkontaminasi oleh mikroorganisme. Dalam bahan pangan nabati juga terdapat zat beracun alamiah, contohnya sianida, yang terdapat dalam singkong, apel, melinjo, dan kentang. Melinjo mengandung asam sianida yang beracun, dan apabila melinjo mentah atau yang dimasak kurang sempurna untuk dikonsumsi, racun pada biji melinjo tersebut akan berubah menjadi senyawa kimia yang dinamakan hidrogen sianida, yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Menurut Henry B. Baylor, seorang dokter di USA, berpendapat bahwa penyebab segala penyakit bukan dari bakteri, melainkan racun atau toksik yang berawal dari keracunan makanan. Sejauh ini belum pernah dilaporkan tentang keracunan melinjo secara akut maupun kronis. Meskipun sejumlah kecil sianida dapat ditoleransi oleh tubuh kita, namun tetap saja tidak boleh berlebihan seperti yang dikatakan oleh Winarno F.G. 2008, bahwa HCN dikenal sebagai racun yang mematikan. Yang kedua, di sini ada metodologi. Yang pertama ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah deskriptif. Alat yang digunakan merupakan alat gelas yang biasa terdapat di laboratorium kimia, sedangkan bahan yang digunakan adalah AgNO3 1%, air suling, asam piridin, barbiturat, FeC13, FeCl3 1%, kloramin T sebanyak 1%, larutan induk sianida 5000 ppm, dan terakhir ada NaH2PO4 dan H2O 1M. Adapun prosedur penelitian, yaitu ada yang pertama preparasi sampel. Melinjo yang telah dikupas kemudian dihaluskan menggunakan mortir. Setelah halus, sebanyak 25 gram melinjo dimasukkan ke dalam labu ukur dengan ukuran 250 mili. Kemudian seiring dengan kertas Wattmann. Yang kedua itu ada analisis kualitatif sianida. Dilakukan pemeriksaan sianida secara kualitatif menggunakan pereaksi FeCl3 dan AgNO3 yang bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya sianida dalam sampel setelah dipanaskan dengan waktu yang telah ditentukan pada suhu 100 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu ada analisis kuantitatif sianida. Sampel ditentukan kadarnya melalui pengukuran absorban pada panjang gelombang maksimal. Setelah itu kadarnya dicari menggunakan persamaan regresi linear. Yang ketiga itu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada uji kualitatif. Saat dipanaskan selama 10-60 menit, hasilnya yaitu positif mengandung sianida dengan adanya endapan. Untuk menentukan waktu maksimum kapan sianida hilang saat terjadi pemanasan, berdasarkan hasil pengamatan yang diperoleh. Data yang diperoleh bahwa sianida dapat berkurang kadarnya setelah dipanaskan dan mencapai kondisi maksimum setelah dipanaskan selama waktu 57 menit. Uji kualitatif larutan seri standar sianida menggunakan FeCl3, yaitu dijelaskan pada gambar di atas. Uji kualitatif sampel setelah dipanaskan selama 57 menit. Di sini ada keterangannya, yaitu yang pertama diuji dengan FeCl3 dan yang kedua itu diuji dengan AgNO3. Dapat dilihat gambar tersebut. Kemudian uji kuantitatif. Pengujian secara kuantitatif menggunakan spektrofotometri. Penetapan kadar sianida total dalam sampel ditentukan dalam bentuk HCN. Hal ini dilakukan dengan
dengan penambahan reagen NaH2PO4 yang berguna untuk mengubah sianida menjadi HCN pada pH kurang dari 8. Pada penelitian ini, semua senyawa diubah ke dalam reaksi klorinasi, sehingga dengan penambahan kloramin T yang berfungsi untuk mengubah sianida menjadi CnCl. Kemudian ada penentuan panjang gelombang maksimal dilakukan dengan mengukur absorban pada rentang panjang gelombang dari 400 sampai 500 nm. Hasilnya dapat dilihat pada grafik berikut, pada kurva berikut. Ini gambar tersebut yaitu adalah kurva panjang gelombang maksimal sianida. Selanjutnya, penentuan konsentrasi sampel dilakukan dengan membuat kurva antara absorbansi dengan konsentrasi standar sianida. Hasil pembacaan absorbansinya diilustrasikan pada gambar kurva regresi linear sebagai berikut. Berikut merupakan kurva regresi linear larutan standar sianida. Kemudian ada penetapan kadar sampel. Sampel ditentukan melalui pengukuran absorban pada panjang gelombang maksimal. Setelah itu kadarnya dicari menggunakan persamaan regresi linear. Hasil kadarnya bisa dilihat, hasil nilai absorbansinya dapat dilihat pada tabel 1. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap melinjo, diperoleh hasil konsentrasi sianida yaitu 3.547,5 mg per liter. Sehingga biji melinjo dapat disebut mengandung kadar sianida yang tinggi karena mengandung kadar lebih dari 1 ppm. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.